Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PHZ Channel. Kali ini Rocky Gerung memberikan tanggapannya mengenai Gus Miftah yang viral, teman-teman. No Rocky Nor Party. Mari kita lihat videonya seperti apa. Kon borong. Es tehmu juga kira? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Itu bisa ikan ngesake ngujuk es teh ini kok mbak es yang kuning kok ngomong ini ditakoni, niku es teh tasik apa mboten? Tasik mboten es teh. Tasik yo kono didol goblok. Kalau masih punya uang, ada bakul es teh, kalau bisa dibeli dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Nah, kena dia ya. Ternyata bukan cuma Pak Dijual. Sunhaji aja ya. Kan saya tanya, masih apa enggak? Kalau masih, ya dijual. Al-Quran itu kan mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan susah. Berarti orang susah itu hukumnya haram. Kalau hukumnya susah itu haram, orang bahagia hukumnya wajib. Maka kenapa dakwah saya buat menyenangkan. Saya tanya sama IJ, saya pernah tanya, orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Coba kalian yang di sini, orang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah. Mencari senang. Makanya dunia malam disebut apa? Dunia hiburan malam. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka susah mencari kesenangan di klub malam? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka pengajian kita buat menyenangkan supaya tidak datang ke klub malam begitu. Bayangkan misalnya, kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Viral. Soal, Sampai masuk nggak ada TV problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Problem etik. Kan orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Tapi ini juga pelajaran. Saya kasih kuliah etik puluhan tahun di universitas itu. Coba saya terangkan satu suasana. Kita mesti lihat di dalam peristiwa ini ada berapa komponen sebetulnya. Yang pertama soal pragmatisme itu. Kalau Prabowo minta masuk lagi, itu ada pragmatisme politik. Kebutuhan Gus Miftah mewakili satu segmen di dalam masyarakat Indonesia itu. Itu pragmatisme, bahkan politik. Yang kedua ada nilai di situ pragmatisme yang juga dimanfaatkan oleh mereka yang menyumbang pada siapa namanya? Sunhaji. Apa motifnya? Ya. Dia playing God di situ. Lu kecil nih, gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya kan. Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa you mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok, dan dia lebih mulia mungkin daripada penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Iya, upayanya untuk apa Ya menyumbangnya? oke, bukan dari dulu kan ya bayar pajak aja lah, nanti pajaknya yang masuk ke Sunhaji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa?
Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain, tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian etis yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan itu. Jadi itu intinya tuh. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen. Community of thought. Betul. Argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu. Karena nggak mampu berargumentasi. Kita mau tagih sekarang sebetulnya. Yang lebih penting adalah Gus Miftah jangan terima kalau Prabowo minta lagi. Tapi kalau saya ucapkan ini, saya juga jadi patriarkis soal minta Gus Miftah. Jadi kita mau lihat usulnya apa argumen moral nanti dari Gus Miftah kalau dia menerima permintaan Prabowo untuk tidak mundur. Hanya itu yang bisa kita pakai untuk mengukur integritas seseorang itu. Jadi di dalam penundaan ini kita tunggu aja. Yang kita nggak boleh tunggu adalah contoh dari Gus Miftah untuk mundurkan diri itu. Dan banyak betul menteri-menteri di kabinet Prabowo yang harusnya udah mundur lebih dahulu dari Gus Miftah. Wih, luar biasa teman-teman semua. Jadi poin yang kita tangkap dari penjelasan Bung Rocky Gerung ini, pengamat politik ya teman-teman. Jadi harus ada argumen society, orang-orang yang kelompok-kelompok apa namanya? Komunitas-komunitas dalam melihat ya, menilai daripada omongan-omongan daripada orang-orang yang berdakwah teman-teman semua, seperti Gus Miftah, Habib Zaidan dan lain-lain. Kalau kita lihat dari Habib Zaidan, Gus Miftah ini guyonannya guyonan ke arah mesum, ke arah kemaksiatan ya teman-teman semua. Maksudnya kalau cinta kita tidak direstui, dedek bayi jadi solusi. Itu kan udah menyuruh ataupun mengajak para lelaki yang cintanya tidak direstui oleh orang tua si wanita, kemudian dedek bayi jadi solusi. Maksudnya seperti itu. Ini kan udah ke arah-arah mesum teman-teman, arah perzinahan ya. Nauzubillahi min zalik teman-teman semua. Sekelas Habib Zaidan dan Gus Miftah mengatakan seperti ini, apa mereka tidak bisa menyaring daripada omongannya? Apakah dia tidak bisa memberikan guyonan-guyonan yang lebih baik lagi, guyonan-guyonan yang tidak mengarah ke arah mesum teman-teman semua ya. Ada lagi yang tukar istri ya kan, tukar istri 2 mobil, bahasa Inggrisnya apa, tukar istri ya kan, 2 mobil adalah 3 katanya kan, tukar istri katanya teman-teman. Nauzubillah min zalik, jangan sampailah ya teman-teman. Ini cuma di daerah Jawa saja seperti ini. Kalau di Kalimantan nggak ada tablik akbar, nggak ada yang guyonan-guyonan seperti ini, nggak ada. Yang ngundang pun bukan ngundang ustadz-ustadz sembarangan ya. Yang jelas, walaupun jamaah mengantuk, setidaknya ilmunya itu disampaikan dengan sesungguhnya. Guyonan-guyonan itu belakangan saja. Guyonan-guyonan itu cuman guyonan-guyonan yang tidak mengarah ke arah mesum teman-teman. Kalau ke arah pernikahan ya boleh, wajib itu. Menyuruh orang untuk menikah itu boleh ya teman-teman, seperti itu. Luar biasa pendapat dari Bung Rocky Gerung ini teman-teman semuanya ya. Luar biasa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe MPHZ channel teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu, panjang umur, rezeki berlimpah.